Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pagi bagi kita semuanya. Kita ada di rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk memuji nama Tuhan. Kita mau tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, mari persiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami membawa persembahan kami yang hidup, yang kudus, berkenan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Tersungkur
sampai selama-lamanya. Haleluya. Biar nama-Mu saja yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh terus memelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau baik buat kami, sungguh teramat baik Engkau Tuhan. Tiada berkesudahan kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada lagi dalam ibadah ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada. Ketika kami beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, biarlah kami terus boleh bersyukur Tuhan Yesus. Kami boleh terus menikmati hadirat-Mu Tuhan, dimanapun tempat kami beribadah Tuhan Yesus. Kami percaya ada lawatan Tuhan bekerja bersama dengan kami, memberikan semangat lagi bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi hari-hari kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan lebih lagi memuji nama Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bertahta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya penyertaan Tuhan yang terus ada bagi setiap kehidupan kita. Haleluya, kita mau memuji nama Tuhan. Pagi hari ini katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita datang memuji nama Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Haleluya. Katakan lagi Tuhan Raja Maha Besar, Maha Besar. Menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan. Mari sekali lagi dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan kita Raja Maha Besar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apabila Bapak Ibu di rumah Bapak Ibu masing-masing, saya percaya ketika kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, mari kita dengan semangat kita, walaupun di rumah kita, mari ekspresikan dirimu memuji nama Tuhan. Bila mau berdiri, silahkan berdiri. Karena kita percaya Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian kita. Haleluya. Kita mau naikkan lagi pujian bagi Tuhan. Katakan hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Aku
banyak kekhawatiran yang kita lihat, tapi kita percaya di dalam Tuhan kita memiliki kemenangan. Haleluya. Kita memuji Tuhan lagi, katakan jangan kamu khawatir. Apa yang akan engkau makan, apa yang akan engkau minum, Tuhan Yesus siapkan bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir Bapa. Sekali lagi, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Haleluya. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memelihara kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir Bapa di surga. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir Bapa di surga memelihara. Haleluya. Biar pujian ini menjadi kesukaan bagi kita bahwa Tuhan Yesus yang menjamin memelihara kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mari persiapkan hati kita. Sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Kami selalu rindu Tuhan, mau bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Biar dimanapun kami berada, menjadi kesukaan kami mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersekutu denganmu
selamanya. Saja Tuhan, hati kami rasa tenang Tuhan Yesus. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami terima kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan Roh-Mu terus Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami temukan ketenangan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami bisa cakap melalui hari-hari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau sanggup berikan apa yang kami cukupkan Tuhan. Kami tidak perlu khawatir akan hari-hari kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir akan apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum. Engkau berjanji, Engkau menyediakan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Biarlah hal-hal itu kami percayakan kepada
berbeda Tuhan, dan biarlah hati kami hanya menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan diberitakan, memberikan kekuatan lagi kepada kami Tuhan Yesus, memberikan kekuatan yang baru bagi kami, memberikan sukacita yang baru lagi bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan setiap kami orang-orang yang mendengar, jemaat Tuhan yang mendengar, kami boleh mendengar dengan fokus kami Tuhan, memberikan hati dan pikiran kami untuk firman-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu ini. Kita bersyukur Tuhan memelihara kehidupan kita masing-masing. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema percayalah Allah memelihara kita. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 5. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai 5. Saya mau bacakan ayat-ayat ini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Tuhan pada saat itu menghukum bangsa Israel dengan tidak turunnya, tidak menurunkan hujan selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan tentu saja akibatnya adalah kelaparan yang terjadi. Karena jarangnya atau tidak adanya panen, sedangkan kebutuhan terus ada, maka Bapak Ibu sekalian yang terjadi adalah kelaparan, kekurangan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat dari ayat-ayat ini, dalam keadaan yang tidak ada makanan, tidak ada penghasilan, dalam keadaan kelaparan, bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana tindakan Tuhan memberi makan dari Nabi Elia dan umat Tuhan atau anak-anak Tuhan yang lain. Kalau kita lihat di sini dikatakan Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Karena di tepi sungai Kerit itulah tempat di mana Tuhan akan memelihara kehidupan atau akan memberi makan Nabi Elia. Air dari sungai Kerit itu dapat dipakai Nabi Elia sebagai minumannya, dan Alkitab mencatat Tuhan sudah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Alkitab mencatat bahwa setiap pagi dan petang maka burung-burung gagak itu datang di tepi sungai Kerit itu dan membawa roti dan daging untuk menjadi makanan Nabi Elia. Di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan 1 Raja-Raja 17, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, Tuhan kan menyuruh Nabi Elia ke tepi sungai Kerit itu. Lalu Tuhan juga menyuruh burung-burung gagak membawa daging dan roti ke tepi sungai Kerit. Andai kata Bapak Ibu sekalian, Nabi Elia tidak pergi ke tepi sungai Kerit itu, berarti dia tidak mendapatkan makanan yang Tuhan kirimkan lewat burung-burung gagak. Atau andai kata Nabi Elia perginya bukan ke tepi sungai Kerit tapi ke tepi sungai lain, maka dia pun tidak mendapatkan makanan yang dikirim Tuhan itu. Berarti
pemeliharaan, makanan yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa dapatkan Bapak Ibu sekalian di dalam ketaatan kita. Jadi Tuhan mengirimkan berkat, Tuhan memberikan makanan kepada orang-orang yang taat kepada firman-Nya dalam ketaatan. Jadi ketika kita taat, ketika kita patuh terhadap firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kita akan menerima di dalam kepatuhan dan ketaatan kita itu pemeliharaan Tuhan. Kita akan menerima makanan bagi kita. Kita akan menerima apa yang kita perlukan. Kita akan menerima mujizat. Kita akan menerima pertolongan Tuhan. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi Alkitab katakan berkat itu datang kepada orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mengirim burung-burung gagak ke tepi sungai Kerit. Tetapi Tuhan juga menyuruh Nabi Elia ke tepi sungai Kerit. Kalau ciptaan Bapak Ibu sekalian, tentu dia pasti taat kepada firman Tuhan. Tapi bagi kita diberikan seperti kebebasan, pilihan untuk taat atau untuk tidak taat. Tetapi tentu Tuhan berharap, tentu kita juga mau taat. Karena ketika kita taat Bapak Ibu sekalian, maka dalam ketaatan itu, di tempat kita taat itu, di mana kita taat itu, Tuhan kirimkan, perintahkan berkat untuk datang ke situ. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita melihat kisah ini berlanjut Bapak Ibu sekalian ya. Setelah Tuhan pakai burung gagak, Tuhan pakai tepi sungai Kerit itu ya. Lalu kemudian Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Nabi Elia. Saya bacakan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah itu Tuhan memerintahkan supaya Nabi Elia pergi ke Sarfat. Karena di tepi sungai di Sarfat itu Bapak Ibu sekalian, karena di Sarfat itu Tuhan sudah memerintahkan seorang ibu janda untuk memberi Nabi Elia makan. Tentu tidak salah kan Bapak Ibu sekalian kalau kita menduga bahwa ibu janda yang Tuhan pakai itu adalah seorang yang berkelimpahan. Seorang yang punya kekayaan lah seperti itu, sehingga bagi dia makanan itu tidak masalah, dia punya dalam jumlah yang banyak. Tetapi yang kita duga berbeda dengan yang dicatat oleh Alkitab. Alkitab mencatat Bapak Ibu sekalian ya, di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 10 dan 12, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati." Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, ibu janda ini bukan ibu janda yang kaya, tapi ibu janda yang hanya punya tinggal bahan makanan, bahan untuk diolah menjadi makanan yang hanya tinggal 1 kali makan. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah alat yang Tuhan
sudah perintahkan untuk memberi Nabi Elia makan, yaitu ibu janda yang hanya punya bahan makanan untuk 1 kali makan. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita melihat selanjutnya, ya, kalau kita bandingkan ayatnya yang di 1 Raja-Raja 17 ini, kan 1 Raja-Raja 17 ini diceritakan ulang, ya, dikutip oleh Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada orang-orang Nazaret, orang-orang tempat di mana Yesus dibesarkan. Dalam Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 26, Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 26. Di situ dituliskan seperti ini, Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 26. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Jadi Tuhan Yesus katakan bahwa Nabi Elia itu diutus, ya, dikirim untuk Bapak Ibu sekalian, ya, memelihara kehidupan, ya, memberi makan janda Sarfat tersebut. Jadi Tuhan sudah tahu keadaan janda di Sarfat itu bahwa dia kelaparan. Sehingga Tuhan kirim Nabi Elia untuk memberi makan janda Sarfat itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 17 tadi, waktu Nabi Elia tiba di kota Sarfat, bertemu dengan ibu janda tersebut, maka waktu itu Bapak Ibu sekalian, ibu janda itu sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, ya, kayu bakar, untuk memasak tepungnya yang tinggal sedikit, tinggal segenggam, dan minyaknya yang tinggal sedikit. Kita bisa katakan hanya tinggal 1 kali memasak, 1 kali masak untuk 1 kali makan. Tuhan utus Nabi Elia ke sana. Artinya Bapak Ibu sekalian, kan Tuhan tahu bahwa janda Sarfat itu hanya tinggal mempunyai 1 kali makanan. Hanya bisa makan 1 kali lagi. Dan setelah itu, ya sudah, mati. Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan sukar, dalam kelaparan sekalipun, dalam penderitaan, Tuhan tahu keadaan kita. Dan pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Mungkin menurut kita terlambat, tapi kalau kita bandingkan dengan kisah ini, bahwa janda di Sarfat itu, dia belum pernah melewati 1 hari tanpa makan. Jadi hari itu adalah hari terakhir untuk dia bisa makan. Dan pada hari itulah pertolongan Tuhan itu datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu segalanya. Dia peduli pada kita. Kalau, ya, persediaan kita tinggal yang terakhir, percayalah bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan, memberi lagi kepada kita, sehingga kita bisa bertahan terus. Dia tidak akan terlambat dalam menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita Bapak Ibu sekalian tidak tercukupi kebutuhannya. Tuhan akan mencukupkan semuanya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, ya, kadang-kadang kita kan merasa terlambat. Padahal di kita Bapak Ibu sekalian, ya, di kita, ya, masih ada, ya, beberapa hari lagi persediaan untuk makan. Tapi karena kita, ya, mungkin tinggal 3-4 hari lagi, dan hari ini kita merasa, Tuhan mana nih Tuhan? Tuhan, Engkau tidak peduli, Engkau tidak tolong aku. Sedangkan Tuhan katakan bahwa Dia pasti menolong tepat waktunya. Saya tidak katakan, ya, Tuhan pasti akan menolong baru nanti pada hari terakhir. Bukan. Tapi pertolongan Tuhan itu pasti tidak terlambat. Percayalah, mari kita percaya. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memelihara. Tuhan peduli kepada kita semua. Kita percaya Dia tidak akan terlambat untuk menolong kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya maju lagi dalam hal tentang alat-alat Tuhan, alat yang Tuhan pakai. Tadi yang pertama kita lihat burung gagak Tuhan pakai.
Yang kedua kita lihat ibu janda di Sarfat yang hanya tinggal punya makanan 1 kali makan. Lalu kemudian Nabi Elia yang sama sekali tidak punya makanan. Ya, Tuhan pakai. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang kita bisa dapatkan dengan alat-alat Tuhan ini? Yang pertama saya mau katakan begini Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa Tuhan itu bisa memakai alat-alatnya yang di luar dugaan kita. Siapa yang menduga burung-burung gagak dipakai Tuhan? Siapa yang bisa menduga? Ya, kok burung gagak yang dipakai Tuhan? Tapi Tuhan pakai. Faktanya Tuhan pakai. Tadi saya katakan, ya, kita bisa menduga, ya, bahwa yang Tuhan pakai adalah ibu janda yang kaya raya. Tapi ternyata yang Tuhan pakai adalah ibu janda yang hanya punya makanan untuk 1 kali makan. Siapa yang menduga Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa Nabi Elia yang tidak punya apa-apa itu dipakai Tuhan untuk memelihara hidup ibu janda Sarfat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita lihat adalah, ya, bahwa Tuhan itu bisa memakai alat-alat Tuhan yang di luar dugaan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan yang sukar, dalam kebutuhan kita, mungkin kita sudah mereka-reka, menduga-duga, oh beginilah cara Tuhan memberi aku berkat, beginilah cara Tuhan, ya, mencukupi kebutuhanku. Tapi Bapak Ibu sekalian, bisa jadi itu bukan cara Tuhan, itu bukan jalan Tuhan. Tuhan punya cara yang kadang-kadang di luar dugaan kita, tapi Dia pasti pelihara kita, Dia pasti tolong kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya, Tuhan menyatakan lewat alat-alat yang Tuhan pakai tadi, ya, bahwa berkat itu bukan berasal atau sumbernya dari burung-burung gagak, ya, bukan. Burung gagak juga butuh makan. Tapi Tuhan suruh dia menjadi saluran pembawa berkat itu. Dia bukan sumber berkat itu. Jadi lewat alat-alat tadi Bapak Ibu sekalian, ya, seperti tadi lagi ibu janda Sarfat, dia pun butuh makan. Dia hanya tinggal bisa makan 1 kali. Dia butuh makanan, tapi Tuhan pakai dia. Tuhan pakai Nabi Elia. Nabi Elia tidak punya makanan, tapi dia butuh makanan. Jadi ketiga hal yang tadi kita lihat itu semua alat Tuhan untuk menyatakan bahwa berkat itu bukan berasal daripada alat-alat itu. Mereka hanyalah saluran. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, berkat itu sumbernya dari Tuhan. Jadi hal-hal yang lain itu saluran, ya, bisa pekerjaan kita, bisa orang lain Bapak Ibu sekalian, ya, bisa hal-hal yang lain, ya, itu saluran. Tapi sumber berkat itu adalah Tuhan. Jadi mari kita percaya, ya, bahwa baik pekerjaan kita, baik, ya, apa yang kita kerjakan sebagai mata pencarian kita itu kan sarana, alat yang dipakai Tuhan, saluran yang dipakai Tuhan untuk memberikan berkatnya, mengirimkan, menyampaikan berkatnya kepada kita. Sedangkan sumber asal muasal berkat itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan membuktikan bukan karena ibu janda Sarfat itu kaya sehingga dia bisa beri makan bagi Nabi Elia. Bukan karena burung gagak itu, ya, bisa menghasilkan daging sehingga dia bisa beri makan Nabi Elia. Atau bukan karena Nabi Elia hamba Tuhan kaya raya sehingga dia bisa beri makanan bagi janda Sarfat itu. Bukan. Tetapi mereka semua adalah alat Tuhan, Allah yang memberi makan, Allah yang memberi berkat, dan mereka adalah saluran, alat yang Tuhan pakai untuk menyampaikan berkat-berkat itu kepada kita. Yang ketiga, kita melihat bahwa hebatlah Tuhan kita. Dia bisa pakai burung-burung gagak. Dia bisa suruh datang ke tepi sungai Kerit. Dia bisa pakai janda Sarfat, ya, yang ada di dalam kekurangan itu hanya tinggal punya makan 1 kali. Dia bisa pakai hamba Tuhan. Dia bisa pakai siapa saja Bapak Ibu sekalian. Tuhan kita hebat. Tuhan kita tidak punya, ya, tidak kekurangan alatnya. Tidak kurang cara untuk menolong kita. Jadi mungkin kita mereka-reka, menduga-duga, tapi Tuhan itu jauh lebih tinggi dari dugaan. Jauh lebih tinggi dari perkiraan kita. Jauh lebih hebat dari pikiran kita. Dia hebat. Dia bisa pakai. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita takut. Tuhan punya banyak cara, banyak alat. Tuhan hebat, Tuhan berkuasa. Mungkin kita lihat
sepertinya tidak ada ya, kayak tidak ada jalannya aku menerima berkat, menerima pemeliharaan Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian ya, seandainya pun kita seperti tidak melihat adanya jalan, Tuhan bisa ciptakan jalan bagi kita untuk mengirimkan, untuk mencukupkan kebutuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita melihat betapa hebat Tuhan kita menolong kita semua. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, saya mau maju kepada hal yang berikutnya. Waktu Nabi Elia sampai di Sarfat, tadi saya katakan mungkin praduga dia, dugaan awal dia, bahwa dia akan bertemu dengan ibu janda yang kaya raya, yang bisa memberi dia makanan ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika dia tiba dan menemui bahwa ibu janda Sarfat itu hanya tinggal punya segenggam tepung dan sedikit minyak Bapak Ibu sekalian ya. Lalu kemudian dia memperkatakan iman. Dia tidak ragu. Dia percaya bahwa ibu janda itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk memelihara dia. Sehingga kemudian dia memperkatakan imannya. Iman percaya kepada Tuhan bahwa tepung yang tinggal segenggam itu, minyak yang tinggal sedikit itu tidak akan habis. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang Tuhan mau pakai ibu janda Sarfat itu memberi makan dia, artinya Tuhan akan membuat yang sedikit itu tidak habis. Jadi dia perkatakan iman ini. Jadi yang kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana iman percaya kepada Tuhan. Jadi dia tidak berkata, Tuhan ini apa-apaan. Orang dia untuk dia saja tidak cukup. Kok sekarang Tuhan katakan dia yang pelihara aku. Elia tidak seperti itu. Dia percaya kalau memang ya, karena Tuhan mau pakai ibu janda Sarfat yang hanya punya segenggam minyak, segenggam tepung dan sedikit minyak, berarti segenggam tepung dan sedikit minyak itu tidak akan habis sampai Tuhan memberikan hujan. Itu perkataan iman. Itu tindakan iman. Itulah firman iman yang disampaikan, ditaruhkan Tuhan kepada Nabi Elia Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lihat iman percaya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian ya, dari pihak ibu janda Sarfat ini Bapak Ibu sekalian. Dia mengikuti firman Tuhan itu, kan Nabi Elia katakan ya, bahwa tepung yang segenggam dan minyak yang sedikit itu tidak akan habis, tapi buatlah dulu bagiku. Jadi kan ibu janda Sarfat Bapak Ibu sekalian tidak meminta seperti ini atau berkata seperti ini. Begini aja Pak Pendeta ya, aku buat dulu untukku. Ya, beginilah Pak Nabi ya, aku buat dulu untukku dan anakku. Nanti kalau benar yang kau ngomong itu, firman Tuhan itu, maka aku buat untukmu. Dia nggak berkata begitu. Kalau kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu sekalian ya, ayatnya yang nggak 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan, haleluya. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa ibu janda itu mempercayai, mengimani firman Tuhan itu, dan dia nyatakan dengan dia buat lebih dulu dari tepungnya yang tinggal segenggam dan minyaknya yang tinggal sedikit itu, dia buat roti dan dia berikan kepada Nabi Elia lebih dulu. Itulah imannya. Dia percaya, dia yakin bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak seperti yang tadi saya katakan di awal. Dia kalau begitu cari aman ya, saya buat dulu untuk saya. Lalu kalau memang betul ada seperti yang kau katakan, benar seperti yang Nabi itu katakan, bolehlah buat untuk engkau. Tapi dia tidak berbuat seperti itu, dia percaya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan yang sulit, maka iman kita akan menyatakan tindakan iman. Apa tindakan iman Nabi Elia? Dia memperkatakan bahwa tepung yang segenggam dan minyak yang sedikit itu tidak akan habis. Apa tindakan iman daripada janda Sarfat itu? Yaitu dia membuat lebih dulu untuk Nabi Elia sepotong roti untuk Nabi Elia.
Dia tidak buat untuk dirinya lebih dulu. Dia percaya firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Dan puji Tuhan bahwa tepung yang segenggam dan minyak yang sedikit itu tidak habis. Itulah cara Tuhan memelihara baik Nabi Elia hambanya maupun ibu janda Sarfat dan anaknya, yaitu orang yang percaya. Jadi orang yang percaya, orang yang taat firman Tuhan, itu pasti dipelihara Tuhan. Kita percaya. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya Tuhan memelihara aku dalam keadaan sulit ini? Mungkin Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah sudah tidak melakukan pekerjaan aktivitas yang seperti kita lakukan biasanya. Tapi mari kita percaya, tadi kita lihat ya, alat-alat Tuhan itu bisa jadi di luar dugaan kita. Kita menduga ya pekerjaan sudah berhenti ya, sudah banyak di rumah, lalu bagaimana? Tuhan punya cara. Tuhan punya cara. Dan melampaui cara kita, dugaan kita. Itu cara yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tapi intinya adalah Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu bagaimana keadaan kita. Saya tadi katakan sama seperti kepada ibu janda Sarfat yang hanya tinggal punya makanan untuk 1 kali makan. Pada waktu dia tinggal punya 1 kali makanan itu, Tuhan datang dan tidak terlambat. Dia tidak kelaparan. Dia dipelihara oleh Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan membuka Matius, mengajak kita membaca Matius 6 ayatnya yang ke-31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Percaya, jangan khawatir. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, di mana kita tinggal, Tuhan sudah sediakan semuanya. Percaya. Dan bagaimana kita menyatakan percaya kita? Utamakan Tuhan. Jadikan Tuhan nomor 1. Kasihi Tuhan lebih dari segalanya. Cari Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Taati firman lebih dari segala sesuatu. Prioritaskan Tuhan. Nomor 1 kan Tuhan. Jangan kita buat Tuhan ya nomor 2, nomor 3, nomor 10. Jangan kita buat ada sesuatu yang lebih penting, lebih berharga, lebih kita cinta dari Tuhan. Utamakan Tuhan, cari Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Dan kita akan lihat itulah bukti bahwa kita percaya. Bukti bahwa kita yakin bahwa Tuhan memelihara. Tuhan memberi kita makan. Tuhan memberi apa yang kita butuhkan. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa yang jadi kebutuhan kita, Tuhan berikan kepada kita. Bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang percaya, dan dia nyatakan percayanya itu dengan mengutamakan Tuhan, mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ada pemeliharaan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan, ada makanan, ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita
segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah sekali lagi Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah tak akan pernah dibiarkannya. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, Engkau mengerti keadaan yang sedang kami hadapi. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar dari pengertian-Mu, di luar dari kehendak-Mu Tuhan. Kamilah Tuhan yang tidak mengerti Tuhan banyak perkara mengapa harus terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya, kami tahu Allah mengerti, Allah tahu keadaan kami, Allah tahu kemampuan kami masing-masing. Bahkan Allah sudah menyiapkan jalan keluar bagi kami semua. Tuhan sudah menyiapkan setiap yang kami butuhkan. Karena itu kami tidak mau khawatir Tuhan, kami tidak mau takut, karena kami punya Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan pengertian dan kepedulian Tuhan menjadi dasar untuk kami tidak takut Tuhan, tidak takut menghadapi keadaan yang kami tidak mengerti, karena Tuhan sudah mengendalikan semua keadaan, sudah mengantisipasi dan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga. Lewat ibadah ini kami percaya iman kami dikuatkan, ketakutan kami dihilangkan, untuk kami melangkah lagi dengan iman percaya kami bahwa ada Allah yang mengerti keadaan kami, ada Allah yang mempedulikan kami semua. Berkatilah kami semua menghadapi 1 minggu ke depan ini Tuhan. Tuhan sertai kami hari-hari yang kami akan lewati, setiap aktivitas, tantangan maupun Tuhan Yesus pekerjaan kami. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami bisa Tuhan mengatasi, melewati hari-hari kami ini Tuhan. Berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau jaga kami, Engkau pelihara kami, lindungi kami, jauhkan Tuhan sakit penyakit daripada kami Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan pemerintahan kami, berikan hikmat bijaksana, memimpin, membawa Tuhan bangsa kami ini keluar daripada penyakit corona ini Tuhan. Berkati juga tim medis yang ada, tenaga medis yang ada, berikan mereka penjagaan Tuhan, berkat Tuhan sehingga mereka Tuhan Yesus bisa Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang ada dalam keadaan sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat Tuhan bagi kami, berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan bagi setiap yang berumah tangga, berkat-berkat Tuhan bagi pemuda remaja-Mu, berkat-berkat Tuhan bagi anak-anak kami semua. Tuhan memberkati, menolong kami semua. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan iman kita terimalah berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.